Selamat datang teman-teman di kelas picture ya. Jadi kalau kemarin teman-teman UTS tentang wawancara, hari ini kita akan sedikit mengulas. Jadi mungkin UTS teman-teman itu menjadi sebuah penilaian bagi ibu, pra penilaian ya. Apakah wawancara yang teman-teman lakukan itu sesuai atau tidak gitu. Jadi sebenarnya dalam wawancara itu ada teknik-teknik yang harus kita lalui sebenarnya. Kenapa sih Bu kita harus belajar teknik wawancara? Sederhana, karena wawancara yang baik itu adalah wawancara yang tidak membebani penanya sebenarnya ya. Jadi wawancara itu berlangsung sangat spontan gitu dan bisa terarah. Nah, jadi pertama persyaratan dari wawancara berita itu adalah kita harus punya tujuan yang jelas. Artinya dalam wawancara tersebut ya kita mau mengarah kemana ya. Apa yang ingin kita dapatkan dalam wawancara ini, data-data seperti apa yang ingin kita temui dalam wawancara. Nah, contoh misalnya begini, teman-teman mau wawancarai rektor gitu ya, ingin mendapatkan cerita bagaimana sih kehidupan rektor, kan mencari tahu sosok rektor itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman tuh harus nentuin tujuan itu apakah semua kehidupannya ingin teman-teman tahu, atau teman-teman hanya ingin tahu dunia pendidikannya, atau misalnya hanya ingin tahu sih buku yang dia karang misalnya. Nah, itu harus jelas tujuannya. Terus kemudian efisien ya. Efisien itu terkait dengan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman wawancara ya harus bisa membuat waktu seringkas mungkin. Cuman ringkas itu bukan berarti terburu-buru ya. Artinya ringkas waktunya, cuman semua data itu terkumpulkan. Nah, yang ketiga harus menyenangkan. Artinya teman-teman tidak membuat sebuah gap, atau teman-teman tidak melakukan model interogasi ya ketika wawancara. Harus menyenangkan. Jadi nggak ada tekanan gitu pada informan yang ingin kita tanya, dan tidak boleh melupakan yang namanya riset. Jadi sebelum kita wawancara seseorang, kita harus riset awal dulu. Jadi tahu ini mau nyambung dari mana. Misalnya tadi kita mau wawancara rektor gitu, kebetulan kan rektor kita punya buku, teman-teman mau riset tentang bagaimana perjalanan beliau sampai bisa membuat buku tersebut gitu. Nah, teman-teman harus baca dulu bukunya ya, harus baca bukunya gitu, harus tahu udah punya buku ini aja gitu. Nah, minimal dengan begitu kita punya jembatan, dan informan kita juga merasa dihargai ketika misalnya, wah ternyata yang mewawancarai saya tahu ya buku saya gitu. Jadi lebih menyenangkan pada akhirnya ketika wawancara terjadi. Nah, kita juga harus melibatkan khalayak. Maksudnya begini, topik yang kita bahas gitu, topik yang kita tanyakan gitu, itu harus ada di ranah khalayak. Maksudnya memang mereka rasakan, dan bahasa kita ya, pemilihan diksi dalam bertanya itu harus sesuai dengan diksi khalayak tersebut. Misalnya ketika teman-teman mewawancarai mamang-mamang es cendol misalnya, kan tidak mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang high contact communication. Bahkan cara bertanyanya pun mungkin akan berbeda dengan ketika teman-teman bertanya ke rektor. Contoh misalnya gini, kalau mamang cendol kan orang Sunda ya, biasanya kita akan bertanya, mang kumaha jualanna ayeuna teh, laris mang. Nah, kalau itu kan berada di ranah, atau misalnya di dunia dia ya, pemilihan bahasa kita, terus kemudian bahasan yang akan kita tanya. Jangan tanyakan bagaimana tanggapan dia mengenai pertahanan negara. Dalieur atuh kalau misalnya ditanya seperti itu mereka teh. Jadi harus ditanya sesuai dengan kapasitas mereka. Terus harus menimbulkan spontanitas. Maksudnya
cair ya suasana itu gitu, bukan lagi sekedar jadi bersambut, ada tektokan ketika misalnya teman-teman kemudian mewawancarai seseorang gitu, bukan Pak rumahnya di mana di sini, tapi bagaimana kita bisa menggali dan mereka bisa bisa memberikan jawaban gitu ya, bahkan tanpa kita minta gitu ya. Terus pewawancara itu sebagai pengendali, kalau misalnya sudah mulai keluar dari topik, pewawancara bisa kita kembali topik lagi ya Pak, kalau misalnya misalnya teman-teman mewawancari tentang Nanggala misalnya, kita udah dibahas alutsista bla 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 gitu, jauh banget. Nah kita mau mengkaji nih tanggapan beliau tentang alutsista, tanggapan beliau tentang Nanggala, kenapa sih bisa tenggelam gitu. Jangan bahas alutsistanya saja, tapi kok bisa ya Pak tenggelam seperti itu, apakah maintenance-nya dan segala macam. Nah jadi disitulah fungsi ya, bahwa kita harus mengembangkan logika ya teman-teman, bukan hanya sekedar statement-statement yang tidak berlandas ya. Contoh kan kasus terbaru ada babi ngepet ya. Nah seorang wartawan tuh tidak mudah tergiring, babi ngepet itu harus riset, mungkin nggak itu babi ngepet gitu. Nah itu kan bisa ditanyakan misalnya ya ke siapa, ke kepolisian dah, karena memang lebih cenderung ke logika ketika kita bertanya ke kepolisian. Nah oke. Selanjutnya ada beberapa jenis wawancara ya. Yang pertama itu adalah wawancara sosok pribadi. Sosok pribadi itu maksudnya ya orang gitu, orang langsung. Misalnya ada orang yang baru tampil dalam satu profesi, misalnya ada orang politik dan segala macam. Ada orang yang di luar orbit, atau misalnya orang biasa tapi melakukan kegiatan bernilai berita gitu. Sosok pribadi tadi kalau misalnya kita lihat ya, kan ada memang orang-orang yang sudah tenar, tapi ada juga kan orang yang nggak tenar sebenarnya. Seperti waktu itu kita bahas tentang orang yang membuat spanduk pecel lele. Terkenal nggak terkenal, tapi bernilai nggak sebagai berita? Bernilai. Nah kemudian wawancara berita. Wawancara itu diselenggarakan sehubungan dengan adanya berita besar dengan maksud untuk memperoleh pendapat atau tanggapan dari orang yang berwenang. Nah kalau ini kan beritanya sudah keluar, contoh misalnya kemarin yang babi ngepet itu ada beritanya, artinya ketika teman-teman lihat oh ini ada beritanya, maka teman-teman melakukan klarifikasi ke Polres ya waktu itu. Ada lagi wawancara jalanan, artinya kita melakukan wawancara dengan menyetop dan menanyai orang yang lewat tentang pendapat mereka berkenan dari suatu berita penting. Nah ini biasanya juga ada nih. Contoh misalnya bagaimana kalau sekarang kan lagi tren mudik gitu ya, terus teman-teman ke terminal nanyain ke bapak-bapak yang apa namanya, yang ada di terminal ya, bisa jadi dia sopirnya, bisa jadi keneknya, atau misalnya yang punya perusahaannya. Pak menurut bapak bagaimana dengan larangan mudik gitu. Nah itu wawancara jalan, tapi kita nggak mematok itu siapa ya. Terus ada lagi wawancara sambil lalu, yaitu wawancara yang tidak direncanakan secara khusus tapi berlangsung secara kebetulan. Nah biasanya ya kalau wartawan tuh datang ke resepsi misalnya, atau ada acara apa gitu ya, acara nikahan atau apa, ketemulah dengan orang penting gitu. Nah itu bisa jadi langsung wawancara tanpa direncanakan. Ada lagi wawancara telepon ya, kalau misalnya susah dijangkau maka kita bisa melakukannya via telepon. Ada lagi wawancara itu tertulis, artinya kita mengirimkan pertanyaan dan kemudian dijawab secara tertulis atau by email ya. Terus terakhir adalah kelompok wawancara kelompok. Nah jadi seakan-akan pewawancara adalah peserta dalam suatu seminar atau simposium.
Hasil wawancara yang akan diberitahukan bukan pendapat satu orang dalam seminar, tapi rangkuman pendapat yang transparan. Jadi kalau misalnya ini contoh sederhananya kayak FGD lah. Jadi dibikin sebuah FGD, terus kelompok itu ditanya bagaimana pendapat teman-teman tentang ini, terus kemudian dikumpulkan hasil jawabannya. Nah, itulah yang disebut dengan wawancara kelompok. Jadi bukan satu orang. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan teman-teman dalam wawancara ini. Yang pertama adalah menjaga suasana, ya. Nah, ini juga sangat penting dalam melaksanakan wawancara agar hal yang kita peroleh dapat digali dari orang yang bersangkutan. Nah, tapi kan memang ini jadi tantangan ya sebenarnya menjaga suasana ketika pertanyaan kita menjadi sangat sensitif gitu. Nah, itu susah sebenarnya menjaga suasananya. Maka kalau memang sudah tidak bisa, ya udah stop gitu. Nah, terus bersikap wajar tuh kadang kan kita berhadapan dengan orang yang sangat pintar ya, tapi kadang bisa jadi kita juga menghadapi orang yang nggak pintar gitu. Nah, apabila kita berhadapan dengan orang pintar, kita nggak perlu merasa rendah diri gitu atau merasa bodoh. Nah, jadi kita harus bisa mengimbangi. Dan kalau misalnya kita bertemu dengan ketika yang kita wawancari orang bodoh, kita nggak berhak juga menjudge gitu. Biasa aja, jangan bersikap sombong juga gitu. Jadi ya kita pendengar ya, wartawan itu mendengar. Nah, terus melihat situasi ya secara sadar, kadang kita kan terbawa emosi ya, sehingga lupa bahwa kita sedang mengadakan wawancara. Nah, jadi ketika wawancara itu kita tidak boleh terjebak ke dalam situasi perdebatan dengan orang yang sedang kita wawancarai gitu. Jadi ketika kita wawancara itu kita nggak boleh bawa idealisme kita. Misalnya kita mau wawancarai tentang babi ngepet lah, kita nggak tahu ya, walau alam ya, cuman kita tahu sebenarnya babi ngepet tuh nggak ada, itu tuh memang babi gitu. Ketika kita wawancara penduduknya, jangan kekeh bahwa nggak mungkin babi lah bu, ya kan kita mau menggali bagaimana sampai terjadi seperti itu ya. Terus tangkas dalam menarik kesimpulan, artinya setelah kita mendapatkan semua data, kita mulai menarik kesimpulan. Menjaga pokok persoalan ya sama seperti tadi, mengendalikan bagaimana wawancara itu bisa terjadi dengan sesuai on the track. Nah, terus kritis, hal ini penting bagi kita menghadapi wawancara itu perlu dihadapi dengan sikap kritis. Nah, perlu dimiliki gitu ya untuk kembali lagi pada ranah ini logis gak ya untuk dilaksanakan gitu. Kita kan sebenarnya dituntut untuk jeli menangkap persoalan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang sedang kita bahas gitu. Nah, kekritisan kita itu ya erat hubungannya dengan kemampuan menangkap setiap kata dan kalimat diucapkan oleh orang yang kita wawancarai. Bahkan bukan hanya kalimat saja, tapi sampai pada gestur ya. Contoh misalnya begini, ketika kita mewawancarai seorang pekerja ya, dan kita wawancaranya di pabriknya gitu, atau misalnya kita wawancara tempat kerjanya, yang kita wawancara karyawan misalnya. Nah, ketika ditanya, Mbak, bagaimana perasaannya ketika bekerja di sini, kan lagi ada isu ABC tentang perusahaan ini gitu. Mereka bukan bilang enggak, saya senang kerja di sini, tapi ada gestur yang kita baca di situ ya. Bisa jadi dia sedang diliatin oleh atasannya ya. Nah, kita harus kritis tentang itu. Nah, ketika melihat itu, maka wawancaranya nanti aja ya disambungnya gitu. Terus harus sopan santun ya. Jadi sopan santun itu kita nggak gurung gusuh kalau kata orang Sunda ya. Contoh misalnya gini, kalau misalnya orang yang kita wawancarai menolak, jangan keburu panik gitu. Jadi
artinya kita harus mencoba meminta waktu dan bikin janji yang baru. Terus jangan lupa ya selalu bikin janji. Kalau misalnya wawancaranya memang udah inilah, udah ketahuan oh kita mau wawancara si A. Kalau misalnya wawancara selewat nggak usah bikin janji. Terus jangan datang terlambat kalau memang udah bikin appointment ya. Jangan salah mengeja nama orang yang akan kita wawancara, itu fatal. Jangan lupa membawa peralatan untuk merekam wawancara, bisa jadi bentuk tulisan atau misalnya audio recorder, atau misalnya teman-teman ngetik di handphone itu juga bisa. Terus sebutkan alasan melakukan wawancara dengan dengan tempat kerja kita, sehingga orang yang kita wawancarai mengerti betul masuk wawancara itu. Jadi ketika kita datang terus bilang, Pak saya dari Kompas TV, saya mau wawancara tentang A gitu. Nah, dan jangan janjikan kepada orang nih wawancarai bahwa hasil wawancara kita itu pasti dimuat, karena nggak semua berita nggak semua informasi itu bernilai berita ya. Oke, nah ini ada beberapa jenis pertanyaan ya dalam wawancara berita teman-teman. Yang pertama itu adalah pertanyaan terbuka, artinya pertanyaan terbuka ya, pertanyaan yang menginginkan jawaban yang luas dan bebas. Nah biasanya kata-katanya adalah bagaimana, kenapa. Nah itu misalnya nih kita mau wawancara tentang kinerja Mendikbud Ristek ya. Nah teman-teman punya kesempatan untuk mewawancari Mas Menteri misalnya. Kita bisa aja nanyanya begini, bagaimana rencana Bapak bagaimana rencana Mas Menteri setelah mendapatkan dan dilantik menjadi menambah satu pekerjaan baru gitu. Nah itu kan kita bagaimana rencana ya, berarti kan dia nanti ada pemaparan tuh. Nah itu adalah pertanyaan terbuka. Ada lagi pertanyaan hipotetik terbuka. Nah jadi ketika misalnya nih, nah ini biasanya beriringan. Ketika misalnya misalnya Mas Menteri bilang saya akan mengadakan riset di seluruh universitas, itu harus wajib melakukan riset, dan risetnya harus 70% dosennya harus riset. Nah itu nanti kita bisa begini, tadi kan Mas Menteri sudah jelaskan bahwa riset itu kan harus 70%, cuman dalam pengetahuan saya itu di dana-dana di UNIF itu tidak sebanyak itu. Nah bagaimana caranya agar riset 70% itu bisa tercapai? Nah itu disebut dengan hipotetik terbuka. Jadi kita pertanyaannya pertanyaan terbuka, tapi ada iringan sebelumnya dari dari pernyataan yang dibuat oleh narasumber kita ya. Jadi nah ada lagi pertanyaan langsung ya. Pertanyaan langsung itu adalah pertanyaan yang langsung dimaksudkan untuk pertanyaan yang jawabannya singkat gitu. Contoh misalnya begini, apakah saudara ikut dalam rombongan presiden? Nah itu kan jawabannya ya atau tidak gitu. Nah terus ada lagi pertanyaan tertutup ya. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang membatasi ruang gerak narasumber ya, bahkan kemungkinan jawabannya sudah tersedia. Nah contoh misalnya gini, ketika kita bertanya ya kepada pimpinan perusahaan misalnya, bagaimana ukuran perusahaan yang sedang saudara pimpin sekarang? Perusahaan besar, menengah, atau kecil? Nah itu pertanyaan tertutup, jadi kita sudah memberikan jawabannya, sebenarnya mereka tinggal memilih. Nah ada lagi pertanyaan itu beban ya, jadi ketika ditanyakan orang merasa terbebani, memang ada pertanyaan yang diciptakan seperti itu ya. Contoh misalnya sekarang kan lagi ada pembangunan Istana Negara ya yang ada di Kalimantan, dan teman-teman punya kesempatan untuk mewawancarai kepala proyeknya. Nah teman-teman bertanya bisa saja begini, kan nggak cuma istana yang dibangun, jalannya juga dibangun kan. Nah
kalau misalnya jalanan itu yang dibangun itu ya jalan ibu kota Kalimantan yang dibangun itu di luar rencana atau misalnya pahit-pahitnya gagal, apa yang akan Bapak apakah Bapak akan mengundurkan diri ya, atau apa yang akan Bapak lakukan? Itu kan menjadi sebuah beban ya bagi orang yang kita tanya. Terus ada pertanyaan terpimpin itu biasanya kita sudah mulai mengarahkan misalnya gini, saya melihat di daerah ini banyak sekali industri kecil yang mempunyai semangat kerja yang tinggi. Bagaimana dan dalam bentuk apa Anda dapat memberikan bantuan kepada mereka gitu. Nah, itu pertanyaan terpimpin. Jadi kita udah ngasih case-nya dan kemudian kita tanya nih, mau bagaimana nih gitu. Ada lagi pertanyaan orang ketiga. Nah, seolah ini titipan padahal kita yang nanya. Ya. Misalnya beberapa pimpinan mahasiswa menginginkan adanya kebebasan berbicara di kampus ini. Menurut mereka, selama Anda menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswa, kebebasan berbicara itu banyak dikekang. Apa tanggapan Anda? Nah, begitu. Seolah kita nyalahin mahasiswa, tapi sebenarnya bisa jadi itu adalah pemikiran kita. Nah, terakhir, tujuan wawancara itu ada wawancara yang faktual ya. Jenis ini dilakukan untuk menggali, mencari, dan mengumpulkan fakta-fakta. Namanya juga faktual. Nah, ada lagi riset pendapat ya. Nah, wawancara jenis ini tidak memaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi fakta atau data penting. Nah, dilakukannya mengetahui apa sebenarnya yang sedang menjadi perhatian, pemikiran, dan pendapat narasumber. Nah, jadi gitu. Riset pendapat ya. Ada lagi wawancara penegasan kredibilitas narasumber ya. Nah, ini wawancara jenis ini dimaksudkan untuk menguji tingkat kesahihan sebuah informasi yang berkembang dalam masyarakat. Yang tadi contohnya adalah babi ngepet. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk membahas tentang tujuan dari wawancara. Kita bahas tentang teknik wawancara. Next kita akan bahas tentang bagaimana sih menulis feature ya. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum.